Hai guys, selamat datang lagi di teman cerita yang kali ini lagi-lagi ceritanya tentang pendakian. Abisnya kita lihat-lihat, kita baca-baca email, banyak banget yang ngirimin cerita horornya mendaki gunung. Apa kita kumpulin aja ya jadiin TC pendakian begitu? Tapi kalau kalian naik gunung, walaupun cuacanya kan dirasa-rasa suka dingin, sejuk gitu ya, sebenarnya bahaya loh. Karena kan kita makin deket sama matahari, yang sebenarnya pulang-pulang tau-tau muka udah gosong aja. Cuma kalau udah begitu, jangan khawatir. Pakai nih Mineral 3D Kit, dimana ini cepet banget loh guys buat mencerahkan kulit. Iya bener, soalnya ini tuh ada 3 nih, serum, krim pagi sama krim malam yang fokus buat brightening. Jadi kalau kulit kalian tuh sering kusam, menggelap gitu kan karena sering panas-panasan segala macam, udah pakai ini aja lah. Kecil-kecil begini cabai rawit. Walaupun ini tuh buat brightening ya, tapi aman, kagak ada merkurinya. Udah halal, udah BPOM. Nggak aneh-aneh pastinya, semua produk Mineral mah safety total. Soalnya kulit gua sendiri tuh sensitif banget. Jadi kalau pakai produk-produk yang apa misalkan yang kayak ada kandungannya keras atau emang nggak cocok, itu pasti langsung beruntusan, merah-merah gitu kan. Pokoknya kalian harus cobain, harus banget order. Kode vouchernya ada di deskripsi box. So, jadi cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Nala dari Semarang. Nah, Nala ini tuh punya 2 teman. Di perkuliahannya tuh bernama Evi sama Tia. Jadi mereka dari semester 1 tuh udah klop bareng, ikrip begitu, iklop bareng. Ya, udah klop banget, ikrip maksudnya akrab. Kalau misalkan ada yang satu nih bolos mata kuliah, ya udah yang lain pada ikutan mager juga. Cuma, dari kedua sahabatnya itu, memang Nala ini paling deketnya sama yang namanya Evi. Sedangkan kalau sama Tia ya deket, tapi tidak terlalu deket yang banget-bangetan kayak Evi lah. Pasti kalian di pertemanan juga ada yang begitu kan. Karena alasan basicnya itu adalah rumahnya Nala sama rumahnya Evi itu searah. Jadi mereka memang lebih seringnya berangkat bareng sampai pulang bareng juga. Nah kalau keseringan bonding begitu kan jadi emang lebih deket ya. Soalnya Nala itu bawa mobil jadi Evi suka nebeng bareng. Sedangkan kalau Tia, rumahnya kagak searah. Tapi ya karena mereka temenannya bertiga, jadinya Nala suka nganterin si Tia pulang duluan tuh yang menyebabkan jadi muter, karena kan rutenya beda ya, kena macet pula. Ya udah jadinya Evi tuh yang selalu nemenin si Nala macet-macetan kalau habis nganterin si Tia. Ya awal-awal mah oke-oke aja. Tapi yang namanya orang udah deket begitu kadang suka apa ya? Suka ngelunjak. Nggak tahu diri begitu ya. Maksudnya kalau Evi ini kan searah memang dan dia turunnya juga duluan. Jadi mau dia nebeng atau enggak mah kagak ada bedanya buat Nala. Malahan enak ada temennya gitu kan di jalan ngobrol. Kadang juga malah Evi suka gantian nyetirin mobilnya karena Evi bisa nyetir. Lah kalau Tia nih ya, udahlah nganter ke rumahnya itu nggak searah, lawan arah, pulangnya jadi macet pula. Ya bensin nambah dong. Nggak pernah tapi tuh Tia misalkan apa? Ngasih duit bensin. Atau setidaknya apa sih bayarin parkir mobil tuh di kampus nggak pernah. Lah boro-boro begitu ya. Gantian nyetir juga si Tia kagak bisa nyetir. Jadi ya udah duduk cantik aja begitu, macam princess. Mana kadang suka rempong banget. Minta mampir ke minimarket dulu lah, ke ATM dulu lah, jajan lah, ape lah begitu. Yang kalau si Nala lagi good mood, ya udah aja diturutin. Tapi kalau dia lagi PMS, lah kan jadi bikin emosi ya. Dia pengennya udah ngomong langsung pulang aja, enggak nganterin si Tia balik. Ya kadang cekcok mereka tuh permasalahan sepele begitu, gengs. Cuma memang masalahnya si Tia ini pernah berjasa nyomblangin si Nala sama gebetan kakak kelasnya tuh di kampus namanya Mirza, sampai akhirnya mereka jadian. Soalnya Tia ini emang anak gaul, gengs, yang kayak supel dan kenal banyak orang. Nah, suatu hari nih Mirza itu ngajakin Nala buat, yuk kita sekali-kali naik gunung yuk. Mau romantisan pacaran berduaan gitu kan di gunung. Si Mirza ngajakinnya naik ke Gunung Merbabu yang deket sama daerah rumahnya aja lah. Nah, Nala nih emang tahu kalau Evi itu kebetulan emang suka apa ya, yang alam-alam gitulah. Macam dia tuh suka trekking ke Curug, ke wisata alam. Tapi dia memang belum pernah naik gunung yang hiking begitu, yang berpendakian. Penasaran si Evi emang pernah cerita. Nah, waktu lagi berduaan di mobil tuh, ya Nala kan ngomong, si Mirza ngajakin gue naik gunung. Si Evi nanya, kalau gue ikut boleh nggak sih? Sebenarnya gue pengen naik gunung banget nih, penasaran gue ya. Si Nala kan emang tahu ya, makanya si Nala tuh cerita ke Evi. Cuma awalnya si Nala takut, ini Mirza nih kayak nggak mau. Karena kan maksudnya Mirza di awal pengen berduaan doang tuh pacaran. Tapi ternyata pas nanya ke Mirza ya dia oke-oke aja. Malah si Mirza ini ngide tuh buat ngajakin teman cowok yang lain untuk dicomblangin ke Evi tuh yang masih jomblo. Ya udah gas aja lah. Sampai pas mendekati hari H, tahu-tahu si Tia ngajakin mereka berdua untuk yuk clubbing yuk weekend ini. Cuman Nala sama Evi kan nggak bisa karena weekend itu tuh mereka mau naik gunung. Ya Tia kan protes, loh kok gue nggak tahu, kalian tega banget sih nggak ngajak-ngajak gue, nggak bilang mau naik gunung. Nah sama Evi langsung kayak lihat-lihatan gitu kan, merasa bersalah. Jujur soalnya si Nala nggak kepikiran ngajak si Tia juga, karena kan rencana awalnya malah cuma berduaan doang sama Mirza ya. Soalnya kan tahu si Tia ini anak apa ya, kota banget begitu. Semarangnya juga mereka Semarang kota soalnya. Panas dikit aja ngeluh. Makanya sama Nala dijawab, emang lo mau naik gunung? Ntar lo keringetan langsung gatel-gatel lagi. Ya kayak diledek aja gitu maksudnya. Karena tahu Tia ini bukan anak gunung banget. Soalnya kan gunung sunyi, tenang begitu kan. Lah Tia aja ngajaknya ke labing. Tapi Tia balas tuh, bisa kok gue naik gunung. Di gunung kan juga cuacanya adem, nggak panas. Ya udah, gue ikut apa pokoknya. Ya si Nala bilang, ya udah kalau lo bisa. Tapi jangan ngeluh-ngeluh ya, abis gue kira lo kagak bakal mau. Ya spontan aja bilang begitu. Soalnya Nala
ini kayak semacam ke gap gitu kan, gak enak sama Tia juga. Yaudah akhirnya mereka browsing tuh tentang Gunung Merbabu, apakah aman buat pemula. Ternyata emang ada nih rute yang dianggap aman dan landai gitulah. Yaitu mendakinya tuh lewat jalur selo katanya tuh gengs. Dimana di sana dibilang relatif aman buat pemula dan terkenal dengan banyak sabana yang cantik-cantik juga. Pokoknya bagus buat foto-foto. Namanya cewek kan gila-gila foto ya. Nah, sebelum hari keberangkatan, ternyata Marvin ngabarin kalau teman yang cowoknya itu tuh nggak bisa ikut. Yang tadi buat dijodohin ke Evi rencananya. Ya udahlah nggak apa-apa kan, ternyata si Tia ikut nih. Jadi dia bisa berdua sama Evi kalau misalkan si Nala mau pacaran gitu sama Marvin. Dan karena mereka ini judulnya semuanya ya belum pernah naik gunung, Marvin emang dari awal niatnya mau nyewa porter buat mandu mereka tuh, mandu perjalanannya sama bantuin bawain peralatan. Soalnya si Marvin ini juga bukan tipe-tipe yang anak alam lah, dia gak pernah naik gunung. Anak malam juga sama kayak Tia kan, kenalnya di sana di clubbing terus dikenalin sama si Nala. Marvin emang pengen nyobain naik gunung, nyari suasana baru lagi tuh kan, pacaran. Gak mau susah juga dia sebenarnya sampai bobo barang. Sampailah di hari H. Dari Semarang mereka semua tuh berangkat bareng-bareng, sekitar 2 jam katanya perjalanan, hingga mereka sampai ke daerah Gunung Merbabu. Singkat cerita mereka nyari porter tuh di base campnya dan dapat satu porter yang namanya Pak Adi. Umurnya sekitar 30 tahunan katanya. Sedangkan mereka itu kan waktu itu ya 20 tahunan. Di awal Pak Adi ini memastikan barang bawaan yang akan mereka bawa ini apa aja. Pak Adi juga menanyakan nih mengenai logistik mereka ini udah siap atau belum. Dan dicek lah pokoknya kan, karena mereka nih bilangnya belum pernah naik gunung tuh semuanya. Ngalami Riza sama Evi itu bawaannya kebanyakan apa roti-rotian, bob mie, sama obat-obatan mereka. Sedangkan Tia cuma beberapa bawa snack bar doang karena Tia ini kan tipe-tipe orang kayak diet-diet yang ngejaga penampilan gitu, gengs. Obat-obatannya cuma bawa 1 balsam katanya buat pegel-pegel. Padahal tasnya paling gede di antara mereka semua. Yang ternyata isinya tuh baju-baju buat OOTD-an dengan berbagai look 1, 2, 3, 4 begitu. Ya maksudnya tahu sih emang mereka kan niatnya pasti ada pengen foto-foto juga. Tapi ini segala dibawa kayak coat-nya ada 4. Macam coat yang kayak orang mau keluar negeri begitu. Itu kan udah makan tempat ya. Ada juga kayak dress yang mana konsepnya emang mau kayak photoshoot fashion di tengah gunung gitu di alam. Si Tia emang katanya dulu tuh anak apa namanya itu lookbook, tau nggak lu? Kita juga baru tahu. Itu tuh macam kayak komunitas penyuka fashion. Yang pas kita lihat ya macam Instagram atau Pinterest gitu, gengs. Tapi khusus fashion. Biasanya orang-orang yang upload di situ pada niat-niat banget, emang fotonya bagus-bagus kayak editorial di majalah-majalah fashion begitu. Lah kita mah dulu langganannya aku anak soleh. Ya kan tadi udah dibilangin si Tia ini emang kayak tipe-tipe anak gaul. Cuma Nala sama yang lain kan kayak ngeliatnya gimana begitu. Ih Tia nih ribet bener. Ternyata dia sampai ngotot ikut karena emang punya tujuan buat dapetin foto-foto dengan scene yang bagus, dengan dress up gitu ya. Yang fashion banget gitu, cenah. Dia juga sampai bawa tuh kamera SLR yang berat banget kan, naik gunung bawa kamera gede begitu. Namanya Canon 500D katanya tuh. Tapi ya Pak Adi ngeliat begitu sebagai porter biasa aja, karena katanya dia juga udah sering tuh dapat klien yang emang tujuannya mau photoshoot begitu, macam kayak orang mau pre-wedding kan bajunya heboh-heboh tuh ya. Dia cuma bilang kalau kayaknya ini harus beli beberapa makanan lagi di warung aja situ, beli buat jaga-jaga. Malahan yang dipermasalahkan di situ sebenarnya si Tia nih bawa tisu basah. Karena katanya kalau mendaki Gunung Merbabu tuh nggak boleh bawa tisu basah, gengs. Selain dikhawatirkannya nyampah ya, wanginya itu katanya juga bisa mengundang hewan liar yang bisa mengganggu para pendaki lain. Nah tapi di situ si Tia langsung kayak ngeluh tuh, kayak terus nanti kalau keringetan buat lap-lap gitu gimana? Apalagi buat buang air ya. Soalnya kan Tia tahu kalau buang air di gunung tuh pasti modelannya gali tanah, harus pakai lap-lap. Ya lap basah kan paling enak emang. Ya namun kan peraturannya begitu. Kalau tetap di bawah nggak diboleh naik nih sama panitia nih. Jadinya dengan muka cemburu si Tia tuh buang tisu basahnya di base camp. Setelah mereka udah belanja nih beberapa makanan untuk logistik, akhirnya mereka berangkat tuh dengan Pak Adi tadi sebagai porter yang nuntun jalan. Marvin di situ ditunjuk sebagai ketuanya. Dia diberikan kayak gelang gitu warna oranye, tulisannya Taman Nasional Gunung Merbabu. Yang katanya itu gelangnya udah ditanamin chip Radio Frequency Identification RFID. Ih, canggih bener ya Gunung Merbabu ya. Makanya si Martin ngajaknya ke situ kali. Jadi katanya setiap kelompok di sana tuh bakal terdeteksi jika sudah melalui Tower Emergency Report yang berada di Sabana 1. Biar ya lebih aman lah buat pencatatannya. Yaudah pokoknya mereka mulai mendaki tuh di jam 9 pagi, gengs. Perjalanan dari base camp tadi tuh ke pos 1 mah aman. Gak begitu curam soalnya kan emang dilaluinya tuh yang jalurnya jalur aman ya, jalur pemula. Mereka ngelewati hutan juga tuh yang rindang, pokoknya bagus. Nah di situ Siti ya udah sibuk foto-foto, ganti baju dia. Dan yang nyuruh motoin tuh si Evi tuh, karena emang bagus katanya Evi kalau fotoin orang. Gak kayak temen lu tuh disuruh fotoin kalau nggak ngeblur, miring-miring gitu kan, objeknya kemana nggak kelihatan. Ya yang lain kan kayak
Ya udah nungguin aja kan ya, awalnya masih nggak apa-apa, dihitung-hitung tuh istirahat, nungguin si Tia foto. Udah nih beres nih, bajunya yang tadi dipakai langsung dicopot lagi, dimasukin ke tas. Pokoknya ribet. Dan akhirnya yang suruh bawain tasnya dia itu yang isinya baju-baju tadi tuh si Adi sebagai porter. Padahal kan yang bayar porternya di sini kan Mirza ya. Dengan maksud ya buat petunjuk arah, sama kalau Nala nih pacarnya capek, udah bawain tasnya Nala. Lah dimanfaatinnya malah sama si Tia. Pas lanjut jalan lagi tuh, Tia baru ngeluh capek. Kayak, aduh bentar. Capek nih, gue belum istirahat. Ya maksudnya Nala kan lu belum istirahat karena tadi lu kesibukan foto-foto sendiri ya. Jadinya mereka berhenti lagi tuh nungguin si Tia yang kelelahan. Tahu-tahu nih agak-agak gerimis, gengs. Porter Adi bilang buat cepet-cepet lanjut jalan aja yuk. Soalnya takut hujannya nih tambah besar. Biar kita bisa secepatnya ke pos selanjutnya dulu. Ya udah mereka langsung melanjutkan jalannya lagi. Tapi Tia lagi-lagi tuh ngedumel karena emang udah capek tuh dia tuh. Apalagi ditambah jalanannya tuh becek. Nala di situ udah mulai kepancing nih emosinya. Kayak, duh, ribet banget nih ternyata orangnya. Dari awal makanya udah kudugong nih orang kagak bisa naik gunung. Udah lu di kota aja udah bener, nggak usah ikut-ikut harusnya. Ya Nala yang udah emosi begitu tuh akhirnya bilang, hujan salah, panas salah, mau lu apa sih? Namanya di alam kayak gini emang nggak nyaman kayak di gedung. Ya di situ Tia diem aja tuh dan Evi kayak udah supaya vibes-nya bisa happy-happy aja gitu loh maksudnya. Ya untungnya kali itu tuh tadi gerimisnya cuma sebentar banget ternyata gengs, gak sampai hujan lebat. Namun udara jadi lebih dingin nih karena kan mataharinya mendung-mendung gitu ketutup awan ya. Porter Adi tuh bilang gak lama mereka akan sampai di pos bayangan. Abis itu nanti ada baru pos 2. Namun dari situ nih jalannya udah mulai terjal, udah agak curam gitu. Sampai-sampai mereka kayak harus pakai tali gengs. Jadi kayak ada tanjakan yang ekstrim. Nah Porter Adi tuh pertama yang naik, abis itu bantuin dengan sigap satu persatu gitu kan buat naik. Ya si Tia naiknya dengan susah payah sampai pakai adegan teriak-teriak heboh. Wow, gitu-gitu. Tapi ya berhasil juga sampai atas, sampai ngos-ngosan. Udah nih jalan lagi, dia ngeluh lagi kayak, ini kapan nyampenya sih? Kita camp aja lah di sini biar bisa rebahan dulu. Nala langsung jawab dengan nada ketus kayak, menurut lo di jalanan curam begini bisa kemah? Tiba-tiba ya, karena kan jalanannya emang licin. Si Evi ini hampir kepleset gitu kakinya, terus kayak aduh, dia kesakitan, uratnya kayak tegang mungkin ya. Nahan kakinya buat nggak jatuh tuh. Dia minta tolong buat berhenti sebentar dan kayak mijetin kakinya sendiri. Setelah agak enakan, mereka mulai jalan lagi dengan Tia yang masih ngedumel terus karena sepatunya udah mulai basah tuh. Kakinya kedinginan soalnya sepatunya rembes. Dia pakainya ini sepatu buat jogging yang nggak anti air. Pokoknya ngeluh mulu, aduh capek nih, aduh sepatu gua rembes nih. Sampai dia nggak kuat lagi dan minta berhenti lagi. Si Nala yang udah kepancing emosinya langsung ngomong, lah tadi 15 menit yang lalu kan kita baru berhenti pas Evi kepleset. Masa mau berhenti lagi? Ini kapan nyampenya? Tapi dia emang udah ngos-ngosan sih kelihatannya kayak nggak peduli gitu loh. Dia langsung jongkok sambil ngatur nafasnya. Nala langsung negor, Ti, lo nggak bawa apa-apaan lo? Tas lo itu kan juga dibawain sama Pak Adi. Sedangkan yang lainnya kita bawa sendiri. Masa bentar-bentar nungguin lo foto, bentar-bentar istirahat? Ya ini nggak sampai-sampai dong. Makanya dari awal kan gue udah mastiin lo bisa naik gunung apa enggak. Tia yang masih kayak ngatur nafasnya gitu langsung kayak balas dengan nada tinggi. Lah tadi giliran Evi minta istirahat kok boleh-boleh aja, kenapa giliran sekarang gue nggak boleh? Lah kalau Evi tadi kan emang kepleset. Dan dari sebelum itu kita juga selalu nurutin. Lo kok mau foto-foto sama istirahat juga? Gue tahu lo lebih deket sama Evi. Lo belain dia terus tuh. Lo nggak peduli kan sama gue? Mau gue mati kek, kehabisan nafas kek, lo nggak bakal peduli kan? Tiba-tiba Tia nangis, gengs, jadi drama. Di situ Pak Adi langsung bilang kayak, shush, nggak boleh ngomong sembarangan begitu, nggak baik mbak. Dan Mirza itu kayak semacam menenangkan si Nala supaya udah nggak usah balas lagi omongannya Tia, udah. Sedangkan Evi ya nenangin si Tia yang masih nangis terus nih Tia nih. Abis itu Tia ngomong lagi, gue tuh capek banget tau nggak, baru sakit ini kaki gue, sepatu gue juga basah dingin kaki gue, kalian nggak ngertiin banget sih. Nala yang udah didiemin ya tadi sama si Mirza langsung kepancing lagi menganggap si Tia ini kayak si paling capek. Belajar tuh kayak si Evi, kaki dia juga kepleset sakit, capek juga dia bawa tas sendiri. Kita semua tuh bawa tas sendiri, lo tuh dibawain. Cuman kita juga nggak ada yang ngeluh mulu kayak lo. Pakai nangis lagi. Sejak kapan lo jadi cengeng gini? Caper lo. Nala pokoknya beber emosi katanya ngeliat si Tia ini kayak tahu-tahu jadi drama. Ya jangan bandingin gue dong sama si Evi. Kan orang beda-beda. Gue tahu lo lebih deket sama Evi, makanya banding-bandingin gue sama dia mulu. Kata si Tia tuh tambah nangis dia sesunggukan. Ya bukannya belain. Kan di sini kita semua emang capek, Ti. Lo juga harusnya bisa lebih kuat. Lo nggak bawa apa-apa lo, Ti. Kita semua tuh di sini bawa tas kita sendiri. Udah deh lo pulang aja deh kalau kayak gini kalau emang capek. Daripada nyusahin nangis-nangis ngeluh begini. Berdebat nggak penting, bukannya jalan. Nggak nyampe-nyampe ke atas kita kalau begini. Lagi-lagi Porter Adi tuh bilang, Mbak udah. Di gunung seperti ini jangan bertengkar. Mbak Tia juga udah nggak usah nangis. Nggak baik nangis, takutnya ada apa-apa. Tia nyaut lagi tuh. Habis itu dia duluan pengen ngajak ribut. Ya Nala yang mendengar si Tia masih terus ngoceh begitu, langsung narik jaketnya Tia, bilang kayak, udah sana lu pulang, mumpung nih belum jauh nih. Lo turun, gak usah ikut kita sampai ke atas, nyusahin nanti. Di situ Tia juga terlihat marah, dia langsung kayak nangkis tangannya Nala sambil bilang kayak,
Abis itu dia ngambil tasnya di bawah Pak Adi, terus turun tuh jalan sendirian. Evi sama porter Adi kayak manggil-manggil, Mbak Tia gitu kan, tapi Tia terus lari ke bawah. Sampai Evi bilang ke Nala nih, Nala udah jangan kayak gitu, nanti kalau Tia kenapa-napa gimana ya, kita susul aja yuk. Nala yang udah bete banget ya, dia nggak mau tahu, kayak udah biarin aja. Ya semua orang kan jadi bingung ya, terus si Nala juga langsung lanjut naik ke atas daki. Orang-orang pada ngikutin dia tuh jadinya. Mereka nanjak pokoknya sampai ke pos bayangan. Tapi si Nala masih berapi-api tuh emosinya. Dia nanya kayak, ada yang mau istirahat dulu nggak di sini? Dengan ada yang kayak judes gitu ya. Ya semuanya jadi kayak diem aja, takut salah jawab kali. Si Nala masih emosi begitu. Jadinya lanjut lagi tuh sampai pos 2. Nah di situ Mirza bilang untuk istirahat dulu lah di sinilah, terutama Nala nih buat tenangin diri. Jangan emosi terus begini apalagi gerimis juga tuh. Nala kayak ngangguk aja. Dan di situ Pak Adi bilang, maaf itu temennya apa nggak sebaiknya disusul dulu atau ditelepon mungkin, takutnya kenapa-napa, soalnya kan nggak pakai gelang, yang pakai gelang cuma Mas Mirza nih. Kalau Mbak Tia keluar dari rombongan nanti nggak ketahuan kalau udah sampai bawah atau belum. Evi juga mujuk si Nala kan, soalnya si Tia ini emang tahu arah balik sendirian. Tadi aja kan mereka harus ada adegan nanjak-nanjak pakai tali begitu, ntar turunnya bagaimana tuh orang. Tadi bilang kalau jalur turunnya tuh bukan lewat situ, agak muter lagi, makanya dia cemas karena Tia pasti nggak tahu nih jalan sebenarnya tuh yang kemana. Jadinya bahaya, apalagi gerimis begini kan. Akhirnya Mirza bilang, ya udah Nala sama Evi di sini aja, biar dia sama Pak Adi yang nyusulin nyari ke bawah. Nala diem aja tuh, karena sebenarnya dia juga mikir, takutnya Tia kenapa-napa gitu kan, tapi gengsi nih mau jawab nih. Awalnya sama Evi tuh dicoba tuh nelfon si Tia tuh buat nanyain keberadaannya di mana, mau dijemput, tapi nggak diangkat-angkat, gengs. Ya jadinya kan kayak tambah takut ya ada apa-apa, perkara ini nyambung tapi kok nggak diangkat-angkat. Ya udah akhirnya Mirza sama porter Adi tuh turun ke bawah. Tasnya ditinggal tuh dititip sama Nala sama Evi. Nah pas berduaan si Nala nih bilang sama Evi, lah itu si Tia mau disusulin sampai bawah mana kalau udah sampai bawah sampai base camp yang tadi kita awal, berarti lama dong itu mereka berdua turun. Dan bener aja setelah cukup lama, Mirza sama porter Adi tuh balik tuh bersama Tia. Jadi ternyata katanya si Tia itu lagi nangis sendirian di tempat terakhir tadi mereka pisah tuh yang berantem. Tia memang balik lagi ke situ buat nunggu dijemput, kayak orang yang ngambek gitu, sosokan mau pergi tapi minta dikejar gitu loh. Balik lagi di situ Tia datang nunduk aja gitu, mungkin malu kali ya. Nala yang udah cukup reda emosinya setelah me time kan berduaan sama Evi nungguin si Mirza ke bawah, langsung bilang kayak, ya udah Ti, sorry ya tadi gue kelepasan, mungkin gue juga lagi capek. Ya masih setengah hati tuh minta maaf ya memang si Nala. Dan Tia juga kayak ngangguk doang. Nah posisinya Mirza sama Pak Adi kan belum istirahat ya karena nyusulin Tia ke bawah. Jadi mereka di situ duduk dulu masak pop mie biar ya anget sekalian ganjal perut. Porter Adi tuh nyiapin alat-alatnya, dia kayak bawa apa pematik api sama kayak ada kompor kecil gitu buat masak air, punyanya dia emang. Enaknya pakai porter tuh punya alat-alat begitu kata Nala. Ya Nala kan bukan anak gunung. Semua udah makan tuh kecuali Tia. Karena katanya dia udah makan roti yang dia bawa waktu nungguin sendirian tuh tadi tuh. Ya udah abis itu porter Adi tuh kerebus air lagi buat nyeduh kopi. Sambil nanya, ada yang mau ngopi juga nggak nih? Si Mirza mau tuh dan Tia juga kayak ngangguk mau. Cuma masalahnya porter Adi itu bawanya ya kopinya dia kayak kopi tubruk biasa gitu, kagak ada gulanya, pahit. Nah Mirza justru suka tuh kopi begitu, katanya lebih strong. Dan si Tia tetap kayak ngangguk mau. Evi sama Nala yang lagi makan pop mie langsung lihat-lihatan. Dalam hatinya si Nala, sejak kapan si Tia nih suka kopi pahit? Ya tapi kan Pak Adi tetap aja tuh ya bikinin 3 kopi. Dan namanya air nih baru mendidih nih, baru dituangkan gitu ya. Panas dong. Si Mirza aja tuh sampai narok dulu itu kopinya di tanah sembari dia ngabisin mie. Pak Adi juga kayak niup-niup dulu kan. Gitu ya. Si Tia langsung nenggak aja, gengs. Kayak orang kehausan, gluk. Lah semua orang kan langsung kayak bengong gitu ngeliatin ya. Pak Adi juga sampai langsung bilang, Mbak itu panas loh, nanti lidahnya melepuh. Tapi Nia kayak nunduk terus langsung ngelap mulutnya kayak macam orang kayak udah selesai malu gitu loh. Nala nanya tuh, tenggorokan lu pasti pelan-pelan kali minumnya. Dan lagi-lagi Setia kayak cuma nunduk terus bilang dengan nada yang kayak malas-malasan kayak, udah ada di sini bikin cepet dinginnya kok. Padahal si Nala ngeliat si kopinya Mirza, lah masih ngebul asapnya. Dia kan juga lagi makan pop mie tuh. Masih panas, pelan-pelan juga makannya. Kita jadi pingin pop mie. Kagak mau endorse di mari nih pop mie. Nah tapi Nala mendengar nada bicaranya si Tia begitu menganggap ini anak kayaknya masih marah atau ngambek kali, cuma gengsi aja. Dia mau turun sendiri nggak ngerti jalan, jadinya terpaksa nunggu dijemput lagi terus ikut mereka. Ya Nala kayak, alah masa bodoh aja deh. Dia nggak mau nih moodnya rusak lagi perkara adu debat. Setelah makan dan ngopi, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Pemandangan alam di situ terlihat semakin indah dari atas ya. Namun ya udara juga tentunya semakin dingin tuh sewaktu mereka mau ke pos 3. Nala aja udah kayak menggigil tipis-tipis. Tapi sedari tadi ya, pas jalan dari pos 2 ke pos 3 tuh, tumben-tumbennya nih Tia nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Diem aja gitu anteng. Ya Nala mikir ya, mungkin karena emang udah nggak mau debat kali. Cuma di pos 3 itu mereka istirahat sebentar doang. Karena porter Adi emang menyarankan buat langsung aja cepet yuk. Kita jalan lagi ke pos 4. Sebutannya itu di sana Sabana 1. Sebelum nih hari mulai gelap. Karena di sana mereka bisa sekalian tuh berkemah. Semua nggak ada yang ngeluh tuh, pada setuju. Sampai Pak Adi mastiin ke Tia, Mbak mau istirahat dulu apa gimana nih? Tapi Tia geleng-geleng. Bener-bener mendadak no drama sama sekali, gengs. Tapi justru hal itu yang membuat Nala kayak
kenapa nih orang mendadak beda? Sampai dia pun juga akhirnya make sure, beneran yakin Ti nggak mau istirahat, kaki lo masih kuat? Tia ngangguk tuh dan jawab dengan sikap kayak, udah nggak apa-apa lanjut aja yuk. Akhirnya pas maghrib lewat dikit nih, mereka sampailah di Sabana 1. Di situ, Porter Adi langsung gercep tuh mendirikan 2 tenda. Mirza sempat nanya tuh, Pak, nanti tidur di mana Pak Adi? Pak Adi bilang, oh saya mah tidur di luar aja udah biasa. Jadi memang 2 tenda itu tuh buat Mirza sama Nala, terus yang satu lagi buat Siti sama Evi. Ya cuman kan kayak pada nggak tega ya. Ya akhirnya 1 tenda itu buat Mirza sama Porter Adi, dan yang cewek-cewek 1 tenda tuh ngumpul bertiga. Ya jujur tapi Nala agak bete sih, karena kan ekspektasinya dia naik gunung kan mau romantisan sama pacar. Lah kok dari awal jadi drama, perkara si Tia sama si Evi ikutan, sampai atas juga kagak bisa pacaran. Cuma gimana lah, udah boleh lah, gue capek. Malah setelah tadi drama sama si Tia, si Nala tuh sebenarnya pengen pulang aja, udah yuk turun. Cuma dia nggak enak juga sama Evi dan Mirza, kok jadi mereka yang turun. Padahal kan yang nggak lu capek si Tia, makanya ya udahlah, Tia aja lu yang turun gitu loh, pusing ya. Nah pokoknya pada malam itu ya mereka makan lagi tuh, makan malam. Lagi-lagi si Tia kayak menyendiri aja gitu, macam kayak orang lagi awkward berantem nih, tapi dipaksa keadaan harus ngumpul bersama. Dan si Tia nggak mau makan, gengs. Sampai si Evi yang maksa nyuapin dia tuh. Nala pun nanya, lo sakit ya? Dan Tia kayak cuman geleng-geleng aja. Setelah mereka udah selesai makan, Evi sama Nala nih masuk duluan ke tenda. Mereka ngecek nih, ya HP-nya udah setengah baterainya. Dan mereka tuh salahnya nggak ada yang bawa power bank waktu itu, nggak kepikiran. Karena mengira biasanya baterai handphone mereka tuh awet, bisa seharian lebih. Tapi ternyata kalau di gunung kan nyari sinyal terus tuh, itu jadi buat baterai cepat kekuras. Sama ya dipakai buat foto-foto terus selama di perjalanan kan. Akhirnya si Nala tuh pakai flight mode tuh buat ngehemat baterai sampai besok lah, yang penting masih bisa digunakan buat foto-foto. Sedangkan si Tia masih di luar tuh, dilihat duduk aja ngeliatin bintang, ngeliatin langit sambil ngerokok, gengs. Jadi Tia ini emang ngerokok anaknya. Nah, kedengeran tuh suaranya Pak Adi di luar. Bilang kalau nanti jam 2:30 mereka harus bangun buat naik ke puncak. Dan gak lama, Tia nih masuk ke tenda. Waktu itu katanya badannya bau rokok. Cuman Nala udah terlalu capek buat ngomongin hal itu. Mereka tidurnya kan berjejer. Evi, Nala di tengah, terus Tia. Nah, di situ si Nala bener-bener nyium bau rokok banget tuh yang membuatnya nggak nyaman sebetulnya. Cuman ya udahlah, dipaksa buat tidur aja. Udah nih tidur nih, sampai akhirnya Mirza sama Pak Adi tuh bangunin mereka karena udah jam 2. Harus siap-siap dong. Tapi pas Nala bangun, dia cuma ngeliat ada Evi tuh di samping kanannya. Pas di kirinya nggak ada siapa-siapa, kosong. Dan alas tendanya tuh kayak basah, gengs. Kayak becek gitu loh. Loh, Tia mana nih? Mereka langsung keluar tenda tuh nyariin Tia. Kan suasananya masih gelap dan agak berkabut ya jam 2. Tapi banyak pendaki lainnya juga udah pada bangun tuh, siap-siap kan pada mau muncak juga. Akhirnya mereka mencar tuh sambil nanyain pendaki-pendaki lain, ngeliat nggak nih Tia nih ciri-cirinya begini, pakai jaket hijau, rambutnya agak panjang bergelombang, orangnya tinggi. Pada kayak, oh nggak tahu, maaf ya. Ya iyalah nggak tahu ya, kagak kenal. Tahu-tahu si Nala ngeliat Tia nih kayak lagi jalan mulai gitu sendirian. Langsung dikejar kan sama Nala, disamperin. Bikin panik lu, dicariin semua orang. Ngapain sih lu di sini sendirian? Si Tia malah bilang, lah, aku mau pulang. Di situ si Nala ngiranya si Tia nih drama lagi, gengs. Dari yang tadi di awalnya panik nih nyariin Tia, tahu-tahu langsung malas lah, drama lagi nih anak. Kenapa tiba-tiba mau pulang deh? Tapi lagi-lagi si Tia bilang, gue mau pulang lah, anterin gue pulang please. Ya Nala kan bingung ya. Dia tadi bangun-bangun tuh udah langsung panik tuh nyariin si Tia, pusing kagak ada. Tahu-tahu sekarang minta pulang, minta dianterin pulang. Nggak di kampus, nggak di gunung, tetep tuh minta selalu dianterin pulang. Nala bilang, ya udah habis ke puncak, kita juga langsung balik turun ke bawah, hari ini pulang kok. Kalau emang lu nggak kuat, ya udah tunggu di tenda aja ya. Tapi nadanya Nala di situ tuh masih kekontrol. Maksudnya bukan ngusir kayak pas berantem. Yang mana kalau emang lu ngerasa capek atau mungkin sakit, ya udah tunggu aja di tenda, nggak usah ikut ke puncak. Nanti kita turunnya bareng-bareng gitu ya, bukan yang ngusir. Tapi karena Tia udah ketemu nih, ya udah dibawa lagi tuh kan ke tenda. Di situ lagi-lagi Nala negesin, nanya ke Tia, mau ikut apa nunggu di sini di tenda aja. Tapi Tia bilang kalau dia mau ikut, nggak mau ditinggal sendirian lagi. Ya udah akhirnya mereka semua berangkat di jam 2:30 dan 2:30 untuk menuju ke Sabana 2 namanya, atau pos 5. Nah pas di Sabana 2 itu pemandangannya bagus banget, hamparan gunung terlihat jelas, ditambah lagi ada ladang bunga Edelweiss-nya, gengs. Nala sampai bilang tuh ke Tia, lo nggak mau foto di sini nih? Bagus banget nih kayaknya buat background lo. Ya karena kan tahu si Tia niat tuh OOTD bawa baju-baju. Tapi Tia kayak geleng-geleng gitu, kayak nggak usah, gelap juga nggak kelihatan, katanya gitu. Ya emang sih pada waktu itu kan langitnya masih gelap. Tapi Nala mikir kalau pakai kamera SLR tuh yang makanya dibilang Canon berapa? 500D, itu kayak bisa disetting kali, mungkin kelihatannya bisa lebih artsy gitu kan, foto kayak malam hari di ladang Edelweiss. Sampai Nala yang maksa, karena dari tadi dilihat si Tia lemes banget sampai minta pulang. Biar ada semangatnya lah dikit, dia ambil tuh kameranya Tia tuh. Tapi pas mau dinyalain lah, baterainya mati, abis. Ya sayang banget nih, pakai handphone juga
tinggal di eman-eman kan pakai flight mode dan pas dicek juga kurang bagus katanya. Ya udahlah mereka lanjut aja tuh dengan Tia yang nggak jadi foto-foto di tempat yang seharusnya menjadi salah satu tempat tujuannya foto. Mereka nanjak lagi menuju puncak Tringgulasi atau Kenteng Songo katanya namanya, gengs. Dan selama perjalanan itu mereka benar-benar menikmati apa ya, sunrise cantik. Hingga sampailah mereka di Kenteng Songo, di mana di sana ada 9 batu kenteng yang memang dikeramatkan oleh masyarakat. Pokoknya dari situ mereka bisa melihat gunung-gunung lain tuh seperti Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Sumbing, sama Gunung Lau kata si Nala. Ya soalnya kan dijelasin sama Pak Adi ya. Ini gunung apa, itu gunung apa. Dan Pak Adi juga bilang buat menikmati momen di situ aja dulu karena ini lagi bagus banget nih. Matahari juga perlahan-lahan gitu kan mulai terang. Ya lagi-lagi si Nala tuh bilang ke Tia, "Ti, ini udah mulai terang nih, nggak mau foto di sini aja lo." Tapi Tia masih nggak mau. Diem aja gitu, tatapannya kosong. Ya Nala kayak, ini orang kenapa sih dari tadi diajak ngomong diem mulu? Masih marah apa gimana sih? Padahal kan Nala udah mulai ngajak damai nih maksudnya kan, sampai nawarin buat Tia lu photoshoot aja lah. Kenapa sih lo gitu kan kata si Nala. Tia malah jawab kayak, "Masih lama nggak? Gue mau pulang." Semua langsung pada kayak diem. Dimana jawaban Tia itu dianggap merusak suasana. Lah baru banget sampai di atas. Udah bete aja tuh mau pulang. Lagi nikmatin pemandangan indah loh ini. Dan karena itu ya Nala langsung nggak mood gitu kayak, ya udahlah turun aja yuk. Dan akhirnya udah mereka turun. Tapi kali itu lewat jalan yang berbeda. Ya ditunjukin pokoknya sama Pak Adi nih jalur turunnya. Yang mana perjalanan turun waktu itu Nala udah pengen cepet-cepetan aja juga. Dan kayak udah enough banget sama Tia. Yang menurutnya benar-benar ngerusak suasana. Sampai karena kesal, Nala tuh kayak udahlah mau gantian manja juga. Dan minta tasnya buat dibawain sama Porter Adi. Dan menyuruh, "Tia udah lo bawa tas lo sendiri aja gantian. Karena kan kita turun nih jadi nggak terlalu berat gitu dibandingkan nanjak." Toh dari awal Porter itu kan emang harusnya bawain tasnya Nala ya dibayar sama si Mirza. Ini udah acaranya dirusak, fasilitas juga diembat gitu. Nala pokoknya bete banget. Acara naik gunung yang awalnya cuma mau dia sama Mirza doang gitu kan, quality time berdua. Tau ya, Evi ikut masih oke lah. Tia juga tau minta ikut lah, langsung bad mood parah Nala. Sampai Evi juga sempat dicuekin tuh sama si Nala. Pokoknya Nala mepet terus ke Mirza nih, dia udah nahan emosinya nggak peduli sama yang lain lah pokoknya. Sampai tau si Evi di belakang tuh ngomong loh, "Tia mana kok Tia hilang? Tia hilang." Jadi urutannya waktu itu di depan kan Porter Adi, terus Mirza sama Nala tuh, abis itu Evi dan paling belakang si Tia. Yang emang dari awal pas nanjak juga paling belakang Tia karena kan jalannya lama. Pas pada nengok, iya bener Tia nggak ada. Pak Adi sempat ngecek tuh nelusurin jalan yang tadi mereka lalui sebentar, abis itu balik lagi bilang, "Iya Tia nggak ada, nggak ketemu." Cuman di situ mukanya udah mulai beda tuh, udah mulai panik si Pak Adi tuh, semacam kebingungan. Mirza nyalain handphonenya tuh karena sama dia nyalain flight mode buat ngehemat baterai. Dia coba telepon handphonenya Tia, mati handphonenya. Dan waktu itu di handphone Mirza kayak banyak miss call masuk tuh dari nomor nggak dikenal. Ya dia pikir ini apa sih, sales mungkin nawarin sesuatu gitu kan kayak biasa ya. Jadi sama dia dimatiin lagi tuh handphonenya. Mirza nanya, "Terus gimana nih Pak Adi nih?" Pak Adi bilang, "Coba yuk kita telusurin balik lagi sampai ketemu, takutnya kenapa-napa." Ya Nala udah bete banget lagi itu. Dia sampai bilang, "Ya udah nanti Ranger dibawa aja lah yang nyari lah, nyusahin banget dari tadi. Pokoknya gua nggak mau ya kalau disuruh balik-balik ke sana lagi." Jujur di situ emang Nala cukup jahat karena dia udah tertutup sama emosinya. Nggak peduli lah sama si Tia nih pakai acara hilang gitu kan. Tapi Mirza kan kayak langsung, "Ya jangan kayak gitu, kalau Tia kenapa-napa gimana? Yaudah kalau kamu capek tunggu di sini aja sama Evi." Cuma pas diajakin balik tuh buat nyari Tia, Porter Adi malah diem aja. Kayak, "Kenapa Pak?" ditanya sama Mirza kan. Sampai harus ditepok gitu, baru akhirnya, "Oh iya Mas." Mereka pergi deh. Nala sama Evi nunggu kan berdua tuh kan di tengah-tengah hutan. Duduk mereka kan di tanah gitu kan. Nala juga langsung sambil curhat tentang kekesalannya sama si Tia yang dari awal emang udah nggak enak nih feelingnya nih pasti Tia nggak cocok nih hutan-hutan begini. Naik hutan-hutan begini, naik gunung di tengah hutan begini. Cewek kayak dia mana bisa sih bentar-bentar panas, bentar-bentar hujan gitu kan. Aduh, repot banget bener kan jadinya ngerepotin nih. Eva ya udah nenangin Nala aja tuh sambil minta maaf juga karena mungkin rencananya si Nala naik gunung berduaan jadi berantakan. Coba waktu itu gua nggak ikut ya lah, ya mungkin si Tia juga nggak mau minta ikutan juga. Lagi ngomong-ngomong begitu, tahu-tahu Nala kayak ngelihat ada Tia tuh jalan di kejauhan. Jaketnya kan soalnya kelihatan, jaketnya hijau ya. Evi juga ngelihat di situ kayak, loh itu tuh Tia tuh udah duluan dia. Mereka berdua langsung berdiri dan ngejar tuh sambil teriak, "Tia, Tia." Tapi Tia kayak jalannya cepet banget, abis itu hilang. Evi nanya, "Ini mau dikejar apa gimana nih?" Tapi takutnya nanti si Mirza sama Pak Adi nggak tahu kita kemana. Nala mau nelfon Mirza, tapi kan handphone Mirza mati tuh. Jadi mereka kalah balik tuh, nyamperin si Mirza sama Pak Adi. Di tengah-tengah mereka ketemu. Ya Nala langsung bilang, "Tadi ada Tia tuh, dia turun duluan. Aku sama Evi tadi lihat tuh, tapi jalannya cepet banget, jadinya dipanggil-panggil nggak denger juga. Udah yuk kita turun aja, bener-bener tuh anak kerjaan banget." Ya akhirnya mereka turun lah sampai bawah. Pas sampai base camp, Pak Adi ini langsung disamperin sama panitia. Ditegur gitu, "Kenapa kamu nggak langsung turun lapor ke tower dulu? Udah ditungguin juga." Ya Pak Adi di situ kelihatan kayak kebingungan. Nah ngelihat Pak Adi kayak dimarah-marahin begitu sama petugas, si Mirza nanya, "Ada apa ya? By the way tadi teman kita yang satu udah turun duluan, udah laporan belum ya ke sini?" Petugas basecamp di sana kayak pada lihat-lihatan dan Pak Adi pun masih kebingungan di situ nanya,
Kenapa disuruh laporan, maksudnya gimana? Nah, di situ petugas tuh menceritakan, kalau kemarin malam ada pendaki yang lapor katanya temannya hilang. Pas para petugas tuh mencari orang tersebut, mereka malah menemukan perempuan nih berjaket hijau. Yang pas dicek di tasnya ada identitas, ya ternyata Tia. Diketahui kan memang Tia itu anggota dari Mirza tuh yang lagi naik gunung. Dimana Tia ini ditemukan jatuh di jurang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sudah dievakuasi, dibawa ke bawah, terus dilarikan ke rumah sakit langsung malam-malam kemarin. Semua orang yang nulis handphonenya tuh di buku catatan, pada nggak bisa dihubungin perkara pada flight mode gitu buat menghemat baterai. Yang ternyata miss call Mirza banyak itu ya petugas di bawah. Semua pada kaget lah. Pak Adi juga sampai berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa sih? Mereka semua nggak percaya. Soalnya kan semuanya ngeliat dan bareng-bareng sama Tia dari kemarin sampai yang tadi tuh. Tapi Pak Adi langsung bilang, pantas aja kalau dia memang merasa janggal katanya. Karena setelah Tia hilang di awal dan ditemuin katanya nunggu ya ikut nanjak lagi, tasnya tuh enteng banget kayak si Pak Adi tuh buka pas. Padahal kan sebelumnya pas Pak Adi bawa dari bawah tuh berat yang isinya baju banyak. Sama pas Tia minum kopi langsung ditenggak, di situ juga Pak Adi udah curiga. Tapi yang nggak nyangka juga kalau ternyata sebenarnya itu Tia udah nggak ada. Nala sama yang lain langsung pada berangkat tuh ke rumah sakit yang dikasih tahu. Dan bener aja Tia ada di kamar jenazah. Di situ Nala kayak baru tersadar, pantesan Tia mendadak jadi pendiam dan diajak foto-foto juga nggak mau. Bilangnya mau pulang terus kan, mau pulang. Ternyata maksudnya mungkin minta jenazahnya untuk dipulangkan. So guys, itu tadi cerita dari teman kita namanya Nala, yang mana katanya bukan cuma dia loh saksinya. Dia itu juga bukan anak indigo, yang lain pada ngeliat. Ya Evi, Mirza, sampai Pak Adi semua lihat. Jalan bareng juga kan, sempat berbicara juga sama Tia. Tapi ternyata sosok Tia yang muncul lagi itu karena minta pengen dijemput sama teman-temannya itu untuk dipulangkan, gengs. Ya akhirnya bener kan teman-temannya jemputnya tapi ke rumah sakit dan memulangkan jenazahnya untuk dikuburkan. Sampai sekarang Nila pun nggak percaya dan merasa bersalah banget karena kan dia yang ngusir Tia tuh karena marah sampai akhirnya Tia pergi. Mungkin yang nggak ada yang tahu ceritanya gimana sampai Tia itu bisa kepleset jatuh ke jurang. Yang Nila pun nggak nyangka kalau endingnya kan seperti ini. Dia pun juga sempat disalahkan tuh sama pihak keluarganya Tia karena ya jalan ceritanya tuh seperti itu. Dan Nila nggak masalah karena memang dia merasa bersalah juga sampai sekarang. Nila ini mau berbagi ceritanya seperti ini biar teman-teman semua jangan suka asal ngomong katanya. Dan kalau bisa juga menjaga emosi, jangan terbawa ego dan segala macam untuk bisa lebih bersabar lagi. Ya makanya nih di bulan Ramadan, di bulan puasa nih, buat melatih kesabaran kita ya. Ya terima kasih banyak ya makanya Nala ya. Kita juga nggak tahu kalau endingnya ternyata seperti ini ya. Yaudah makanya kita akhiri aja ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.